Pemirsa, lagi aksi debt collector meresahkan. Viral seorang debt collector diduga melakukan pemaksaan disertai ancaman dan penganiayaan di Cengkareng, Jakarta Barat. Udah bayar, Pak. Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Viral seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa. Lantaran kredit pembayaran dianggap macet 3 bulan di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Penagih utang tersebut ribut mulut dengan pengendara di dalam mobil, membuat korban menjadi ketakutan. Karena tindak pengancaman dan kekerasan kepada sopir mobil, korban yang tetap menjalankan laju mobilnya tanpa mengindahkan permintaan debt collector untuk menuju kantornya. Korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng. Polisi dari Polsek Cengkareng bersama Polres Jakarta Barat bergerak cepat menangkap pelaku debt collector. Sempat terjadi keributan keluarga korban dengan rekan-rekan debt collector hingga dilerai polisi. Karena pihak keluarga korban tidak mau mencabut laporan dan berdamai dengan pihak pelaku, kasus yang dialami korban akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya, kemudian dibawa ke Polsek. Masyarakat dihimbau jangan ragu melaporkan kepada polisi dari setiap tindakan para debt collector di jalan yang tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar hukum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk mengamuk tak terima ditegur karena terobos jalan yang ditutup untuk pengajian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga yang kesal akhirnya menghakimi pelaku hingga babak belur. Acara pengajian warga di Jalan Karya Masa, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak ricuh. Pelaku bernama Dion yang mengemudikan mobil berupaya menerobos jalan yang sebagian ditutup karena pengajian. Warga kemudian menegur dan meminta pelaku menghentikan kendaraan. Pelaku kemudian turun dari mobil dalam kondisi emosi dan melempar warga menggunakan botol minuman keras. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sebilah parang dari mobil. Akibatnya, seorang warga bernama Sanusi menjadi korban dan alami luka pada tangan dan pundak. Pelaku pun menjadi sasaran amukan warga hingga mengalami sejumlah luka. Keduanya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Yang bersangkutan sedang lagi pengamanan orang yang melaksanakan yasinan. Kemudian pelaku ingin memaksa masuk menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian dilaranglah oleh korban sehingga muncullah amarah dari pelaku, turun dari mobil, kemudian mengeluarkan parang, langsung menganiaya korban. Pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman keras saat peristiwa terjadi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 2 KUHP dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Mercy dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Mercy, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ardi dan selamat siang pemirsa. Kami laporkan kondisi lalu lintas saat ini dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Saat ini kendaraan dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan lurus menuju ke arah Slipi siang hari ini terpantau dalam kondisi cukup ramai. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Senayan ataupun Sudirman saat ini juga terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Kami himbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Blok M ataupun Senayan yang akan lurus menuju ke arah Sudirman ataupun dari arah sebaliknya sampai saat ini juga terpantau dalam kondisi relatif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dan kecepatan berkisar 35 sampai 65 km per jam.
Kami himbau pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga antisipasi di kawasan ini terdapat banyaknya area perkantoran serta ada beberapa mal perbelanjaan sehingga banyaknya aktivitas kendaraan keluar masuk dari area-area tersebut. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Slipi yang akan menuju lurus ke arah Kuningan ataupun Gatot Subroto dan Pancoran saat ini dalam kondisi relatif cukup lancar, dan begitupun untuk kendaraan sendiri yang melaju dari dalam tol dalam kota dari arah Cawang ataupun Gatot Subroto yang akan lurus menuju ke arah Slipi maupun dari arah sebaliknya. Dihimbau pengendara untuk tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda, dan juga bagi pengendara khususnya pengendara 2 untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur Anda. Dan juga kami informasikan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini bahwa kawasan ini merupakan salah satu kawasan di mana diberlakukannya sistem ganjil genap. Silakan kembali mengecek plat kendaraan Anda apakah berplat ganjil atau genap disesuaikan dengan tanggal pada hari ini. Jika tidak sesuai, silakan untuk mencari jalan alternatif lainnya. Dan pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas terkini kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0858 7150669. Demikian Ardi yang dapat kami laporkan dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan semoga bermanfaat. Saya Bribtu Mercy, selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Mercy atas laporannya dari kawasan Simpang, Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Tim Rescue Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar. Petugas terpaksa merusak pintu kamar demi menyelamatkan kedua balita yang sudah terkurung selama hampir 1,5 jam. Tim Rescue Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bekasi mengevakuasi 2 balita yang terkunci di dalam kamar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas terpaksa mencungkil pintu kamar menggunakan linggis, hingga pintu berhasil dibuka kurang dari 5 menit. Kedua balita terkurung di dalam kamar selama hampir 1,5 jam. Diketahui kedua balita tersebut masing-masing berusia 2 tahun dan 2 bulan. Awalnya kedua anak berada di dalam kamar, namun balita yang lebih besar tiba-tiba mengunci pintu dan pintu tidak dapat dibuka kembali. Karena kunci yang biasa di dalam kamar itu kan suka ada di dalam tuh, anak kuncinya. Nah, si anak yang 2 tahun ini main kunci, pak ceklek kunci, pada saat diarahkan ke buka nggak bisa, kan harus pakai tenaga. Oh, dikunci sama anak yang paling besar? Itu sampai dia kelelahan, diarahkan sama orang tuanya, ketiduran akhirnya tuh. Yang nangis yang bayinya malah. Kedua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Diimbau agar orang tua lebih berhati-hati saat meninggalkan anak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad di Surabaya, Jawa Timur. Warga berebut uang yang ditebarkan seorang juragan ikan setempat. Aksi tersebut menjadi salah satu tradisi yang selalu dinantikan warga. Suasana meriah mewarnai tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kampung Nelayan Cumpat, Surabaya, Jawa Timur. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 di tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung menjadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi unik bagi-bagi uang ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berbagi dengan warga. Tujuannya untuk apa, Umi? Untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Tiap tahun ya? Iya, tiap tahun. Selain diwarnai bagi-bagi uang, kirap juga diisi dengan penampilan hadrah, pawai santriwan dan santriwati TPQ, serta tarian tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya mencopet di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku bawa kabur uang hingga perhiasan senilai Rp30 juta.
Kamera pengawas merekam aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat sedang memilih daster, seorang ibu-ibu berkerudung merah jambu terus mendekati ibu-ibu berkerudung coklat. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku pun beraksi merogoh tas korban dan mencuri uang pecahan dolar serta perhiasan. Setelahnya, pelaku kabur bersama anaknya yang mengenakan kaos putih. Korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar Amerika Serikat, serta sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian 30 juta rupiah. Anak korban langsung membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang agar pelaku segera ditangkap. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta atau 8 juta cash. Terus ada uang lagi 100 dolar. Terus sama cincin kawin ada 2. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang juga telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Petugas juga telah kantongi identitas pelaku serta periksa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak terima diisukan dicopot dari jabatannya Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi itu hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mic dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa, Husniah Talenrang, akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa. Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Persib Bandung resmi meluncurkan skuad dan jersey terbaru untuk mengarungi musim 2026-2027. Mengusung tema Live Inside Us, jersey terbaru Maung Bandung hadir dalam 3 varian. Home biru, away putih, dan third dengan perpaduan salmon serta biru muda. Skuad Persib Bandung menyambut perjalanan musim 2026. Persib Bandung menggelar Pesta Biru 2026 di Bandung Arena. Momen ini sekaligus menjadi ajang pengenalan skuad Maung Bandung dan seragam tempur terbaru untuk musim 2026-2027. Total 32 pemain diperkenalkan untuk memperkuat Persib di bawah asuhan Igor Tolik. Sejumlah pemain baru turut menjadi bagian dari skuad, termasuk Mariano Peralta, Sunny Walsh, dan Balsas Kuli. Untuk jersey musim ini, Persib mengusung tema Live Inside Us yang menjadi bagian dari konsep besar Mana Jeng Geti. Terdapat 3 varian jersey. Jersey kandang berwarna biru, untuk tandang warna putih, serta jersey ketiga dengan perpaduan salmon dan biru muda. Jersey terbaru ini masih diproduksi Kelme dengan teknologi Kalomax untuk menunjang sirkulasi udara dan kenyamanan pemain saat bertanding. Pesta Biru sekaligus menegaskan ambisi Persib mempertahankan dominasi di kompetisi domestik setelah meraih 3 gelar liga secara beruntun. Ya, dengan skuad dan jersey terbaru, Maung Bandung memiliki target meraih gelar juara 4 kali berturut-turut.
Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Adil Lase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.